Ketua KPU Hashim Asyari membenarkan bahwa surat suara yang beredar di Taipei adalah surat suara yang dikeluarkan oleh KPU. Ini surat suara, ini akan mempengaruhi siapa yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Beredar video yang memperlihatkan pemilih di kota Taipei, Taiwan sudah mendapatkan surat suara pemilu 2024. KPU langsung melakukan klarifikasi terkait informasi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa malam, Ketua KPU Hashim Asyari membenarkan bahwa surat suara yang beredar di Taipei adalah surat suara yang dikeluarkan oleh KPU. Namun Hashim Asyari menyebut ada ketidaksesuaian prosedur pengiriman yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN yang seharusnya baru mulai dikirim pada 2 hingga 11 Januari, namun sudah dikirim oleh PPLN. Terkait surat suara yang sudah beredar, Hashim menyatakan bahwa surat suara tersebut dinyatakan tidak sah dan hal tersebut berlaku ke sebanyak 31.276 lembar suara yang sudah dikirim oleh PPLN. Namun tidak sesuai dengan aturan pengiriman yang telah ditentukan oleh KPU. Untuk itu KPU akan mendistribusikan surat suara baru sesuai dengan jumlah lembaran kertas suara yang telah dinyatakan rusak, yang nantinya surat suara baru tersebut akan diberikan kode atau tanda khusus. Tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak. Sehingga kalau ada digunakan oleh pemilih untuk nyoblos, sudah memilih partai tertentu, milih calon tertentu, dan dikirim balik ke PPLN, nanti dinyatakan rusak dan tidak diperhitungkan sebagai suara. Bisa dipahami ini ya? Nah kemudian terhadap 31.276 lembar yang sudah dikirim tadi, kita siapkan penggantinya. Kita kirim kepada pemilih sesuai alamatnya, sebagaimana sudah dikirimkan tadi. Nah, untuk 31.276 lembar surat suara masing-masing untuk pemilu DPR maupun pemilu presiden akan diberikan kode atau tanda khusus. Demikian juga terhadap 143.849 lembar surat suara yang belum dikirimkan juga akan diberikan tanda atau kode khusus. Untuk membedakan dengan surat suara yang sudah terlanjur dikirimkan lebih awal. Sehingga nanti untuk membedakan mana yang dianggap rusak dan mana yang dianggap tidak rusak, mana yang diikutkan dalam penghitungan suara dan mana yang tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Pada intinya surat suara sudah dikirimkan dan tidak pakai tanda atau kode khusus dianggap rusak dan tidak diperhitungkan dalam penghitungan perolehan suara. Nah untuk yang dihitung sebagai surat suara yang tidak rusak atau surat suara yang normal dan nanti akan diperhitungkan hasilnya sebagai perolehan hasil suara adalah surat suara yang diberikan kode atau tanda khusus, yaitu sebanyak 330.307 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, saya Bustami Narda kembali menyapa pemirsa dengan mendoakan semoga pemirsa seluruhnya mendapat keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat BN, sangat-sangat mengejutkan informasi tentang telah beredarnya surat suara di Taipei, Taiwan sekarang ini. Dan yang sangat mengejutkan sekali, alasan KPU hanya karena kesalahan prosedur sehingga yang seharusnya surat suara itu dikirim ke luar negeri atau ke Taipei. Ini tanggal 2 hingga 11 Januari 2024 tetapi telah dikirim sekarang oleh PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri. Tapi yang jadi pertanyaan kita, KPU hanya menyampaikan informasi sampai di kesalahan prosedur saja dan hanya sampai pada akan mengganti surat suara
setelah dinyatakan surat suara itu tidak sah. Bagaimana pertanggungjawaban PPLN yang mengirim surat suara di luar prosedur? Ini surat suara. Ini akan mempengaruhi siapa yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Bukan main-main. Kalau tidak ada pertanggungjawaban dari KPU atau dari PPLN, dalam hal ini bisa saja ini dipermainkan nanti. Kalau diketahui oleh publik, kasih klarifikasi, jelaskan suara diganti. Kalau tidak diketahui, ya diam-diam berlangsung. Ini kita lihat dari peredaran surat suara ini, videonya ada yang mencoblos salah satu tanda gambar. Berbahaya sekali ini. KPU harusnya tidak main-main dalam hal ini. Harus ada sanksi bagi siapa yang mengirim surat suara ini di luar prosedur. Harus ada sanksi bagi siapa yang punya ide untuk mengirimkan surat suara ini di luar prosedur, di luar tanggal yang telah ditentukan. Dan sanksinya tidak bisanya teguran, tidak bisanya dengan cara mengganti surat suara saja. Kalau perlu ini pidanakan. Ini sama dengan korupsi. Kalau di KPK kan korupsi uang. Kalau ini korupsi suara. Kita tentu juga berharap kepada kubu paslon yang lain yang tidak menyetujui hal-hal seperti ini. Agar kritis hendaknya mengoreksi ini ke KPU. Kalau hanya sekadar diganti surat suaranya, kita tidak tahu nih. Bisa saja, kita tidak menuduh, tapi bisa saja di negara-negara lain sekarang ini telah dikirim juga surat suara ini, tetapi bisa disembunyikan. Kebetulan di Taipei ini yang beredar ke publik. Bisa saja di negara-negara lain tidak beredar, tetapi sudah dicoblos lebih dulu. Atau sudah dikondisikan nomor urut berapa nanti yang akan dicoblos oleh tangan-tangan, oleh orang-orang yang ingin memenangkan pilpres ini sesuai dengan keinginannya dengan segala cara. Sahabat BN, peristiwa ini kita yakin kalau tidak tuntas, kalau tidak ada sanksi berat kepada pelaku yang punya ide mengirimkan surat suara ini, kalau tidak ada sanksi berat yang jelas-jelas terlihat oleh publik, akan menambah deretan ketidakpercayaan rakyat kepada KPU. Dan muaranya nanti akan menambah ketidakpercayaan rakyat kepada hasil pilpres nanti. Ada video yang beredar mencoblos salah satu nomor urut. Mari kita lihat tayangan ini. Kan kelihatan ini ada tayangan untuk mencoblos salah satu nomor urut paslon.
sahabat BN, yang kita inginkan siapapun yang menang karena memang dia memperoleh suara terbanyak. Jangan menang karena kecurangan. Kapan lagi negara Indonesia ini betul-betul akan bersih pemilunya? Kapan lagi? Dan ini tentu menuntut kerja keras dari paslon-paslon dan pendukung-pendukung paslon atau dari kubu paslon yang tidak ingin pemilu ini curang. Kalau yang menginginkan pemilu ini curang, tentu dia akan diam saja. Tetapi yang tidak menginginkan pemilu ini curang, itulah yang akan bertindak, itulah yang akan bersikeras kepada wasit pemilu ini. Ini sangat kentara kelihatannya. Masa ketentuan prosedur pengiriman tanggal 2 sampai tanggal 11 Januari. Sekarang sudah dikirimnya. Ada apa? Kenapa dia berani mengirimkan itu? Tidak mungkin atau tidak masuk akal ini inisiatif tukang kirim, tukang antar saja. Kalau tidak ada dia mendapatkan perintah mengirimkan. Makanya harus dikejar oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan prosedur pengiriman ini dilanggar. Kalau KPU ini benar-benar tidak menginginkan prosedur ini dilanggar, tidak menginginkan terjadi peristiwa ini, kita yakin dia pasti akan mengumumkan siapa yang mengirimkan ini, kenapa dia kirim, dan apa sanksi buat dia sebagai yang telah melanggar prosedur yang telah ditentukan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.